Ustaz, apa yang kita lakukan saat kita banyak dilanda musibah? Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah itu datang, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pertama, hari ini Ustaz Somad ceramah di depan ribuan jamaah, depan, belakang, kanan, kiri, tak nampak ujungnya. Tapi ternyata di akhirat ada orang yang lebih mulia. Dia bukan ustadz, dia tidak pernah di Kairo, dia tidak LCMA, dia tidak haji. Dia mantan preman bertato tapi berhasil menyelamatkan kawannya belum nyetak solat menjadi solat. Amin. Dia bukan ustadz, pakaiannya biasa aja. Dia mantan preman, tatonya tegap, sebelah kanan ular kobra. Setelah tua dia kena diabetes, kurus, gambar cacing. Tapi setelah dia tobat, datang dia ke rumah tetangganya, diketuknya pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo kita ke Masjid Baitul Izzah Pak Haji. Bisa kau ajak aku? Kau belum lahir aku dah haji. Tak tahu kau haji. Besok dia tak berhenti. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo kita ke Masjid Baitul Izzah Pak Haji. Jangan kau ajak aku. Aku di Masjidil Haram solat 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat di Baitul Izzah. Besok datang dia lagi, Pak Haji, ayo ke masjid. Kalau tidak nanti kami campakkan bapak ke laut. Pucat Pak Haji. Ayalah. Dia tidak ceramah tabligh akbar, tapi dia sudah menyelamatkan satu orang yang tak peduli kepada masjid. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena engkau, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor onta yang merah. Onta berwarna merah zaman Nabi adalah kendaraan termahal. Kalau sekarang itu mungkin Harley Davidson. Kalau mobil tuh sekarang mungkin sedan Ferrari merah metalik, pintunya 2, harga 5 miliar. Ternyata mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Nanti 2020 keluar mobil tak berpintu sama sekali. Termasuk melompat aja dia, macam truk sawit. Kau sibuk apa? Kenapa pernah ke masjid? Aku sibuk ngurus sawit. Berapa hektar? Ya sejauh mata memandang. Itu kan bulan lalu. Bulan ini kau sibuk apa? Aku sibuk karet getah sekarang. Berapa hektar? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Begitu kau mati, pagi-pagi minum kopi. Minum kopi kok mati? Kopi Mirna diminumnya. Mati. Di ronsen sama dokter, ronsen di rumah sakit, nampak tertulis Mirna. Mati. Apa yang terjadi? Kebun sawit sejauh mata memandang dibagi 2. Nama hartanya Gono. Kau begono, aku begini. Hartanya 10 miliar. Kalau sawit itu harganya 10 miliar, ibu dapat 5 miliar. Udah mulai senyum. Dari yang 5 miliar, ibu dapat lagi harta warisan 1/8. 1 miliar 125 juta, 125, 500 juta. Maka di tangan bulat-bulat 5 miliar 500 juta. Pergi ke salon, pakai make up. Make artinya membuat, naik ke atas, make up membuat naik ke atas. Pipi yang turun, dagu yang turun, leher yang udah turun macam leher onta bisa ditegangkannya balik. Hidung yang turun suntiknya pakai silikon, naik balik. Pas di kaca terlalu naik macam babi pula, turun balik. Bayangkan itu. Bulu mata berserak. Dulu waktu gadis pertama nikah memang
terang, alis bak semut beriring, rambut bak mayang terurangi, bibir bak delima merekah, pipi bak pauh dilayang. Tapi setelah laki mati, anak do re mi fa sol la si do sol fa mi re do, maka alis tak lagi macam semut beraris, macam PNS bubar barisan. Tapi berkat salon tadi, beli motor baru, dapat anak muda, kawin sama brownies, sore-sore jalan-jalan di Long Beach, pegang pinggangnya kuat bro. Laki yang baru nanya, mana makam laki kau yang lama? Itu sana itu. Waspadalah. Kau pikir kau akan abadi. Sekarang kata-katanya lembut. Abang jangan jauh-jauh ya. Adek nggak bisa sendiri tanpamu. Dunia hampa gitulah. Jangan lama-lama pergi, setengah napasku pergi. Setengah napas pergi itu artinya sesak napas. Ingat mati. Tertulis, Tuan Guru as'alu an imamah. Tuan Guru, aku minta sorban. Tak mungkin sorban ini kuberikan anakku. Inilah satu-satunya sorban dari Bengkulu. Kalau aku mati nanti, ada lagunya itu, andai ku mati. Ini setelah pulang ke Pekanbaru, akan saya tempel ke dinding, di bingkai ditulis, oleh-oleh dari Bengkulu ulang tahun emas yang ke-50. Tempel dinding, cetak foto satu, tempel. Nanti cucu saya menengok gambar saya, oh ganteng juga tuh waktu muda dulu ya. Tak tahu dah waktu ini di mana tuh? Bengkulu. Tahun berapa nih tuh? Tahun 2018. Di mana nih dulu? Bengkulu lah. Di mana lagi? Bagi kita ke sana nanti kalau ada orang mengundang kita ke sana lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, masa lalu kita tak tahu, masa datang lebih tak tahu, tapi kita tinggalkan anak cucu kita supaya kita mati nanti mereka lah yang membisikkan ke telinga kita, la ilaha. Sayang anak beli HP, sayang anak kasih motor, sayang anak belikan kamera, sayang anak belikan rumah. Ketika kau mati dia lupa, meninggal engkau hari pertama dia menangis, sayang kenapa kau nangis, warisannya sedikit. Bukan itu anak yang soleh. Anak yang soleh ketika kita mati dia bangun tengah malam, dia ambil air wudhu, dia tahajud. Setelah itu dia berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan kalian lah yang membisikkan itu nanti nak. Bapak masih ingat Pak waktu anak kita dulu lahir? Emangnya Ustaz punya anak? Ya. Berapa anak Ustaz? Satu semata wayang. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Mohon jangan kecewa, saya sudah punya anak. Saya bisikkan ke telinganya sebelah kanan waktu dia lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Kalau kuat terkejut lah dia. Pelan-pelan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air mata. Aku tidak ingin kau jadi pejabat tapi tak peduli agama. Nah, pejabat tak lama, nah, paling-paling 1 periode, 2 periode, 3 periode. Aku tak ingin kau jadi orang kaya tapi lupa agama. Nah, aku ingin saat aku mati nanti engkaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha. Bapak yang belum membisikkan anaknya dulu azan la ilaha illallah, jangan diulang balik. Dan balik dari sini panggil anak, aku dulu kau belum kuazan kan, sini kau kita ini ya, Allahu Akbar, Allah. Apa ya ini? Awalnya semester 3. Azan itu sunat, sudah berlalu biar saja. Tapi bagi yang akan datang, kalian yang sudah punya anak,
Ingatkan ke anak kalian, anak bapak anakku juga, rumah bapak macam rumahku, tapi bini bapak bukan biniku. Hai anak-anakku, kalau ayah kalian nampak kalian sakit, kalian membisikkannya ke telinga, la ilaha illallah. Kalau anak belum ada, ibu bisikkan ke telinga suami. Asal nampak dia sakit, tapi sakit berat, yang pula demam-demam sedikit. Besok pagi, abang tak masuk kerja bang. Aku mendengar ceramah semalam agak meriang kena panas. La ilaha apa? Belum lagi gitu. Tapi insya Allah orang Bengkulu yang rajin pengajian, rajin iktikaf di masjid, menolong agama Allah, berdakwah, orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di atas tanah Allah, pernah bernapas dengan angin Allah, pernah bernapas dengan paru-paru pinjaman Allah, tapi tak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur tidak mengajak orang ke jalan Allah dengan ceramah. Dia tidak ceramah, tapi dia tutup memberi fasilitas. Adakan iktikaf, pegawai-pegawai, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala, yang tak ada kepala, ajak mereka iktikaf di masjid hari Sabtu, hari Ahad, hari Sabtu, hari Ahad. Sekarang banyak pejabat iktikaf di hotel hari Sabtu, hari Ahad. Terlalu lama di hotel, terlalu enak di hotel, pulang ke rumah ingin rumah macam hotel. Bahaya, karena bini tak mirip macam orang hotel. Tapi kalau dia selalu di masjid, ingat mati. Yang selama ini sombong, angkuh, punya anak buah, punya staf, hari Sabtu, hari Ahad pergi ke masjid, bawa bros, masuk ke WC, cari WC yang paling kotor, paling bau, paling busuk, engkau gosok itu biar sadar kau tempat kau di mana. Ustaz Somad, di sini kau ceramah orang ramai, kalau kau turun tanganmu dicium orang, bagaimana merendahkan diri? Ambil bros, masuk ke WC masjid bros, tapi orang lain jangan tahu. Jangan pula masuk ke dalam streaming. Saudaraku, bila kita ingin merasa diri kita rendah, gocoklah dengan cukup yang tahu hanya kita dengan Allah. Ini kalau dipeturutkan datang sombong, datang angkuh. Saya yang paling tinggi. Ada yang lebih tinggi dari saya di sini? Ada? Saya yang paling tinggi. Saya. Nanti kalau ada orang sikit-sikit, saya. Itu Fir'aun nih. Saya Korun, saya setan. Pak, yang selalu nyebut saya di Quran itu ada 4 Pak. Fir'aun, Korun, setan, Bapak yang keempat. Apa hukum mencontek dalam mengerjakan ujian? Tolong berikan pesan moral pada mahasiswa dan siswa agar memiliki karakter yang islami. Nah, kalau kau mencontek karena takut sama guru, guru akan keluar kelas. Betul? Kalau kau mencontek karena takut CCTV, CCTV akan dimakan tikus. Tapi kau takut sama dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau dari sekolah aja kau sudah nyontek, nanti kalau jadi pegawai itulah koruptor, markup, nepotisme dan lain-lain sebagainya. Tanamkan integritas, kejujuran dalam anak-anak kita. Makanya diajarkan puasa 30 hari. Saat puasa, masuk kamar mandi, kunci tutup pintu, ada air, kau haus, menengok air di bak macam cendol cincau. Apa kata setan? Minum. Kau ambil seteguk, ada orang tahu? Seteguk, kau buka peci, masukkan kepala ke bak, habis setengah bak. Pas mau keluar, keringkan bibir. Begitu mau keluar, merek kepala, buat lemas macam mau mati. Panas betul puasa hari ini, tapi Allah bukakan aibmu. Tak lama kemudian oleh sebab itu jangan kau curang. Nah, Ustadz Somad 4 tahun di Mesir, 99, 2000, 2001, 2002, 4 tahun di Mesir tidak pernah mencontek sekalipun. Kok hebat Pak Ustadz? Bukan saya takut sama Allah, petugasnya ketat.
Di Mesir kalau ketahuan mencontek, angan ditangkap, dibawa ke petugas, dicabut paspor, deportasi, diusir selama 1 tahun, tak dapat visa. Tak percaya, tanya ke Ustadz Ihsan, abang kelas saya di Mesir dulu. Kalau sampai engkau curang, maka kami di Al-Azhar Mesir ketat luar biasa. Oleh sebab itu maka jaga kejujuran. Pulang saya jadi guru, jadi dosen, ngajar. Kan contek, saya pengen nyontek, gak lulus. Apa kata mahasiswa? Sama Ustadz aja yang tak boleh, yang lain boleh kok. Pusing saya, gimana caranya? Akhirnya saya dapat jurus, saya buat soal, saya bagi. Boleh contek Pak Ustadz? Silakan. Pas tengoknya, lain soalnya. Saya buat soalnya 1, 2, 3, 4, 5 beda. 10 bangku baru sama. Mau contek silakan. Maka guru harus cerdas. HP-nya sudah cerdas. Ustadz, apa yang kita lakukan saat kita banyak dilanda musibah? Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah itu datang, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pertama, serahkan pada Allah. Yang kedua, wasta'inu bis sabri, banyak-banyak sabar. Yang ketiga, wassalah, banyak-banyak solat sunat hajat. Usoli sunatal hajat, tolong kami sabar. Yang keempat, amar ma'ruf nahi la ta'murunna bil ma'ruf, ajak mereka solat, ajak mereka tabligh akbar, ajak mereka pengajian. Wala tanhauna 'anil munkar, jangan berzina, jangan riba, jangan makan haram, jangan berjudi, jangan main gaple, jangan main ini, jangan main itu, jangan lupakan masjid, jangan tinggalkan mushola, jangan tinggalkan surau. Kalau tidak kamu lakukan amar ma'ruf nahi munkar, dikhawatirkan azab akan turun. Fala yustajabu lakum, kalian berdoa pagi petang siang malam tapi doa tak dikabulkan karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Sahkah seorang ayah menikahkan anak hasil zina? Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin. Hamil 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Sebelum lahir dinikahkan. Itulah akad nikahnya, bapaknya giginya rapat. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan jangan datang sini lagi. Karena dalam keadaan bulan maupun lebih maupun kurang, maka anak yang nikah tadi nikahnya sah. Nama bukunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, nama penulisnya Syekh Wahbah Az-Zuhairi, nikahnya sudah sah. Itulah mengapa Pak Kua, Bapak Kementerian Agama tidak pernah bertanya ini berapa bulan. Itu bukan pertanyaan Pak Kua, itu pertanyaan dokter. Nikahkan sah. Yang jadi masalah setelah anak lahir muncul 4 masalah. Masalah yang pertama, anak ini kalau lahir tak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserah, bin kepiting, bin Long Beach, bin batu. 2, nanti kalau si bapak mati, anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. 3, ternyata lahir anak pertama laki-laki, habis itu lahir adiknya perempuan. Si bapak mati, si abang anak pertama tak bisa jadi wali karena dia saudara seibu tak bisa jadi wali. 4, lahir anak pertama perempuan cantik, gadis jelita, dipinang oleh anak lajang. Ketika nikah, maka si bapak tidak bisa jadi walinya, maka walinya wali apa salah saya? Ini anak saya, rambutnya sudah tes DNA, air liur sama matanya sama, cuma tengok mirip. Itu bukan anakmu mas bro, anak saya. Bukan. Kenapa? Karena kamu mencoblos sebelum hari H. Hai anak-anakku yang perempuan, hai adik-adikku yang perempuan, kalau datang anak lajang menggodamu, merayumu, Adinda, mau nggak sama abang? Datang kau ke rumah kalau memang kau jantan. Kalau kau jantan datang ke rumah. Kalau di sini jantan ayam.
datang ke rumah. Karena kalau kalian mau dipegang-pegangnya, dibawanya jalan-jalan, dibawanya naik motor, maka nanti kalau terjadi sesuatu hal yang hamil 9 bulan 10 hari, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang sakit, yang keguguran, yang nipas, yang wilada, perempuan. Maka jaga kehormatan kalian, anakku, adikku, saudaraku. Saya bukan menceramahi, saya sedang memberitahu adik saya, anak perempuan saya, keponakan saya, jaga kehormatan kalian. Kalian pun yang lajang-lajang, jangan kalian rayu-rayu perempuan, jangan kalian goda-goda. Perempuan ini adalah adik kalian, perempuan ini adalah kakak kalian. Bagaimana kalau adik perempuan kalian dikorbankan orang? Bagaimana kalau kakak perempuan kalian diperkosa orang? Bagaimana kalau saudara perempuan kalian dianiaya orang? Maka jangan lihat perempuan sebagai korban. Siap jaga perempuan. Sudah, mereka sudah berjanji. Adapun yang sudah sempat pacaran, cari nomornya, cari di HP, delete. Buka FB, cari namanya, unfriend. Buanglah mantan pada tempatnya. Pak Ustadz, saya ingin nanya, ingin menjadi orang beriman. Antu binabillah, percaya sama Allah, wa malaikatihi, percaya malaikat, wa kutubihi, percaya pada Quran, Zabur, Injil, Taurat, wa rusulihi, percaya kepada Rasul Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Isa, Daud, Sulaiman, Yusuf, percaya kepada hari kiamat, bahwa dunia ini akan hancur berkeping dan engkau akan mati. Yang terakhir, percaya kepada takdir. Tapi takdir ini jangan main-main dengan takdir. Ini sekarang banyak orang main-main dengan takdir. Anak mahasiswi pulang ke kampung, pacaran, hamil. Setelah hamil bapaknya marah, kenapa kau hamil? Kenapa bisa hamil? Ayah, terima aja, ini takdir ya. Pulang kampung nilai IP 2,0, kok ku kasih uang, ku belikan motor, ku belikan rumah, ku kasih duit, kenapa bisa IP mu 2,0? Ayah, ini 2,0 ini takdir ya. Menjadi orang Bengkulu, menjadi orang Jawa, menjadi orang Batak, menjadi orang Minang, itu takdir yang tidak bisa dipilih. Ada bapak memilih jadi orang Bengkulu? Tidak. Abdul Somad jadi orang Riau? Kita tidak pernah milih, karena malaikat tidak pernah bawa kertas multiple choice. Kau mau jadi orang apa? Arab, Batak, Cino. Tapi menjadi orang baik dan tak baik adalah pilihan. Siang ini mau duduk di rumah nonton TV tidur sampai sore, atau datang mendengarkan pengajian, itu kita memilih atau Allah memilih? Kita menyesuaikan pilihan dengan pilihan Allah. Kalau kita kalahkan kehendak kita, kita maunya makan enak, tapi kita beli makan biasa, sedekah pada anak yatim. Kita maunya beli cincin emas, kita kalahkan nafsu kita, kita belikan semen, wakafkan ke masjid. Maka pada saat itu kita namanya dapat taufik dan hidayah. Oleh sebab itu mudah-mudahan anak gadis kita, anak lajang kita dapat taufik dan hidayah dari Allah. Ustadz sehat dan panjang umur, amin. Saya mau nanya, apa hukumnya kalau suami tidak sholat dan puasa sementara istrinya rajin ibadah? Ibu punya 6 orang wali. Berapa wali ibu? 6. Tapi katanya 9 Pak Ustadz, itu wali songo. Wali yang 6 itu pertama ayah, habis ayah atuk, habis atuk abang, habis abang adik, habis adik abang ayah, habis abang ayah adik ayah. Ke-6 wali ini kalau ada semuanya atau salah satunya memanggil suami, suami hantu. Dia tak sembahyang, tak puasa. Sini, dulu kami terima pinangan engkau, karena waktu kau datang meminang anak gadis kami, kau pakai peci, pakai sarung, rupanya kau pencitraan. Sekarang baru kami tahu bahwa kau tak sembahyang. Maka bapak mertua tadi wali-wali. Gimana Datuk? Betul tak nih cakap saya ni Datuk? Betul. Apa kata Datuk? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun saya tak mau aja nyanyi ini. Kalau mau udah 5 album keluar.
Tak ada gunanya. Jadi ibu kalau ada penderitaan jangan tahan sendiri. Tahan sendiri, pegang sendiri, tahan sendiri. Akhirnya menggumpal jadi jantung koroner. Mati, dia kawin lagi. Ibu punya wali. Saya tidak mau orang lain tahu masalah rumah tangga saya, Pak Ustadz. Ini orang nggak belajar agama Islam. Adikku, anakku, kalau suamimu macam-macam, kau lapor ke wali. Wali menasihati dia. Ini sekarang banyak istri yang tak mau lapor, dia menasihati. Bang, abang sembahyang ya bang. Apa kau suruh-suruh aku? Terserah aku lah. Uang belanja punya aku. Mau sembahyang aku, mau neraka aku. Kau mau pergi sana. Enak aja. Ini laki Fir'aun.